Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Jurnalis kami merangkum dan menganalisis secara mendalam saga pemindahan aktor Amar Zoni dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Berikut mengurai peristiwa dramatis ini, dari kontroversi penempatan, perjuangan hukum, hingga momen pertemuan keluarga. Kabar pemindahan Amar Zoni dari Lapas Nusa Kambangan pada hari kemarin menjadi sebuah klimaks tak terduga atas saga 3 minggu yang penuh ketegangan. Keputusan ini, yang mengakhiri penempatan sang aktor di penjara berkeamanan tertinggi di Indonesia, segera menjadi sorotan utama. Nusa Kambangan yang dikenal dengan julukan Pulau Kematian bukanlah penjara biasa. Ini adalah benteng terakhir bagi terpidana kasus-kasus paling berat di tanah air, seperti terorisme, pembunuhan berencana sadis, dan bandar narkoba kelas kakap. Penempatan Amar Zoni di sana untuk kasus barang haram yang menjeratnya sontak memicu perdebatan publik yang sengit. Banyak pihak, termasuk praktisi hukum dan pengamat, mempertanyakan proporsionalitas tindakan tersebut. Apakah seorang Amar Zoni, terlepas dari kesalahannya, layak disejajarkan dengan penjahat paling berbahaya? Pertanyaan ini menggema di ruang-ruang diskusi publik dan media sosial. Pemindahannya, yang kini telah dikonfirmasi, seolah menjadi jawaban atas keresahan tersebut, meskipun alasan resmi di balik keputusan pemindahan ini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait. Ini adalah sebuah peristiwa yang menandai babak baru yang mungkin sedikit lebih ringan dalam perjalanan hukuman Amar Zoni. Bagi keluarga Amar Zoni, 3 minggu terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tak berusayan. Kecemasan akan kondisi sang aktor di dalam lingkungan yang begitu keras tak terbayangkan. Maka ketika kabar pemindahan itu akhirnya terkonfirmasi, ledakan emosi tak terhindarkan. Ucapan Alhamdulillah terdengar lirih namun syarat makna dari pihak keluarga. Sebuah ungkapan syukur mendalam yang mewakili kelegaan luar biasa. Momen pertemuan pertama pasca pemindahan menjadi sebuah adegan yang penuh haru. Air mata tumpah ruah, tidak hanya dari Amar Zoni, tetapi juga dari anggota keluarga yang menyambutnya. Terlihat sang kekasih, Dr. Kamelia dan ibu angkatnya memberikan pelukan erat yang seakan tak ingin lepas. Pelukan itu bukan sekedar sapaan fisik, melainkan sebuah transfer kekuatan, sebuah upaya untuk meyakinkan Amar bahwa ia tidak sendirian. Tangis Amar sendiri pecah seketika, melepaskan beban psikologis yang terpendam selama diisolasi di Nusa Kambangan. Pertemuan ini yang dibanjiri air mata haru, menjadi simbol betapa berartinya kebebasan, meskipun masih dalam konteks pemindahan lapas, dan betapa vitalnya dukungan keluarga dalam menghadapi cobaan terberat sekalipun. Momen ini juga menjadi pengingat pahit atas harga yang harus dibayar atas kasus yang menjeratnya. Di balik layar pemindahan Amar Zoni, terjadi sebuah manuver hukum yang intensif dan solid. Frasa "semua pengacara bersatu" menjadi gaung yang menggambarkan bagaimana tim kuasa hukum Amar Zoni bekerja tanpa lelah. Mereka tidak tinggal diam melihat klien mereka ditempatkan di Nusa Kambangan. Sejak awal, tim hukum telah menyurahkan keberatan keras, menyebut pemindahan itu sebagai sebuah ketidakwajaran yang mencolok. Mereka melancarkan berbagai upaya, mulai dari protes resmi, pengajuan surat keberatan, hingga membangun opini publik melalui media. Perjuangan ini bukan hanya soal teknis yuridis, tetapi juga soal kemanusiaan. Para pengacara ini harus berhadapan dengan birokrasi yang kompleks dan sistem yang sering kali kaku. Mereka berargumen bahwa Amar Zoni dengan status kasusnya tidak memenuhi kriteria untuk ditempatkan di penjara super maksimum security. Upaya lobi dan komunikasi intensif dilakukan ke berbagai pihak terkait. Keberhasilan pemindahan ini pada akhirnya adalah buah dari kegigihan mereka. Ini adalah bukti bahwa ketika tim hukum bergerak secara terkoordinasi dan solid, mereka mampu membuat perbedaan signifikan, bahkan dalam sistem pemasyarakatan yang paling ketat sekalipun. Soliditas inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang Nusa Kambangan bagi Amar. Sejak langkah Amar Zoni pertama kali menginjak tanah Nusa Kambangan, kontroversi langsung meledak. Publik terbelah, namun simpati mengalir deras. Banyak yang merasa bahwa menempatkan seorang aktor yang terjerat kasus narkotika untuk kesekian kalinya bersama dengan pembunuh berdarah dingin dan teroris adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Figur publik seperti Raffi Ahmad menjadi salah satu yang paling vokal. Pernyataannya yang lugas bahwa penempatan Amar memang tidak wajar, dikutip secara luas dan memperkuat sentimen publik.
Raffi, dengan pengaruhnya besar, seolah menjadi corong bagi ketidakpuasan banyak orang. Penilaian ini didasarkan pada asas proporsionalitas hukuman. Amarzoni, meski seorang residivis, adalah pengguna dan mungkin terlibat dalam jaringan, tetapi ia bukanlah bandar besar atau ancaman keamanan negara yang membutuhkan isolasi tingkat tinggi. Simpati ini tumbuh dari persepsi bahwa sistem telah bertindak terlalu jauh, memberikan hukuman tambahan yang bersifat psikologis di luar putusan pengadilan. Keberadaan Amar di sana dinilai tidak sebanding dengan perbuatannya, memicu kritik terhadap kebijakan pemindahan narapidana dan perlunya klasifikasi yang lebih jernih dan manusiawi. Menghadapi tembok birokrasi yang kokoh, keluarga dan tim pengacara Amarzoni mengambil langkah drastis. Mereka berteriak meminta bantuan. Seruan ini tidak ditujukan ke satu alamat, melainkan disebar ke berbagai lapisan masyarakat dan tokoh berpengaruh. Nama Presiden Joko Widodo disebut, menunjukkan betapa gentingnya situasi ini di mata keluarga. Namun yang paling menarik perhatian adalah jangkauan mereka ke figur-figur non-pemerintahan. Raffi Ahmad, dengan statusnya sebagai salah satu influencer terbesar di Indonesia, dimintai bantuan untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Harapannya jelas, suara Raffi akan didengar oleh jutaan orang dan memberikan tekanan publik. Selain itu, mereka secara terbuka meminta bantuan dari pengacara kondang Hotman Paris. Pilihan ini sangat strategis. Hotman dikenal dengan kemampuannya menarik perhatian media dan keberaniannya menantang status quo. Keterlibatan Hotman diharapkan dapat memberikan kejutan hukum dan publisitas yang diperlukan. Upaya ini menunjukkan strategi multiprong, menggabungkan jalur hukum formal dengan tekanan publik dan pengaruh figur ternama. Sebuah taktik yang seringkali efektif dalam sistem yang responsif terhadap sorotan media. Sesuai dugaan, Hotman Paris tidak tinggal diam. Pengacara berjuluk Raja Pilot ini segera bereaksi dan memberikan pembelaan publik untuk Amarzoni. Dengan gayanya yang khas, Hotman langsung menusuk ke jantung persoalan. Status membahayakan yang mungkin dilekatkan pada Amar. Saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amarzoni. Saya belum lihat, ujar Hotman dalam sebuah pernyataan yang viral. Argumennya sederhana namun kuat. Apa dasar klasifikasi yang menempatkan Amar di sel isolasi super ketat? Hotman mempertanyakan, apakah Amarzoni menunjukkan perilaku agresif, mencoba melarikan diri, atau mengendalikan jaringan besar dari dalam penjara, yang biasanya menjadi justifikasi penempatan di Nusa Kambangan. Lebih jauh, Hotman mengaitkan ini dengan hak Amar untuk mendapatkan persidangan yang adil, khususnya permintaan sidang offline. Ia berpendapat jika Amar tidak berbahaya, seharusnya tidak ada alasan kuat untuk menolak sidang tatap muka. Meskipun Hotman mengakui bahwa format sidang, online atau offline, adalah kewenangan hakim, intervensinya secara efektif membangking ulang narasi, dari seorang naradinas narkoba menjadi seorang individu yang mungkin sedang dizalimi oleh sistem yang berlebihan. Sebelum pemindahan ini terjadi, keluhan signifikan datang dari Amarzoni sendiri selama proses persidangannya. Ia secara terbuka menyuarakan kesulitannya berkomunikasi dengan tim pengacaranya. Dalam sebuah sistem peradilan yang adil, komunikasi antara klien dan pengacara adalah hak fundamental yang tidak bisa ditawar. Namun, dari balik tembok Nusa Kambangan, hak ini terbukti sulit dipenuhi. Keterbatasan akses dan pengawasan yang ketat diduga menjadi penghalang utama. Akibatnya, Amar merasa tidak dapat mempersiapkan pembelaannya dengan maksimal. Puncak dari frustasinya adalah ketika ia ngotot meminta agar sidangnya digelar secara offline atau tatap muka. Permintaan ini menurut pengacaranya didasari oleh kekhawatiran yang sah. Amar merasa tidak bisa leluasa dalam memberikan kesaksian. Ia khawatir kesaksiannya melalui sambungan video akan disalahartikan, terpotong masalah teknis, atau bahkan berada di bawah tekanan yang tidak terlihat oleh majelis hakim. Permintaan sidang offline ini menjadi simbol perlawanannya terhadap isolasi yang ia rasakan, sebuah upaya untuk didengar secara langsung dan adil. Kini setelah Amarzoni dipindahkan, cerita-cerita pilu dari dalam selnya di Nusa Kambangan mulai terungkap, melengkapi gambaran suram yang selama ini hanya dibayangkan publik. Laporan menyebutkan bahwa sang aktor sempat mengalami kesakitan selama di sana, sebuah kondisi yang diperparah oleh lingkungan fisik selnya. Ia ditempatkan di sebuah ruangan yang dideskripsikan sempit, memberikan ruang gerak yang sangat minim. Lebih dari itu, ia dilaporkan harus selalu mengenakan borgol baik di tangan maupun di kakinya. Sebuah perlakuan yang biasanya diterapkan pada tahanan berisiko sangat tinggi. Kondisi ini tak pelak memberikan tekanan fisik dan psikologis yang luar biasa. Kegelapan menjadi teman sehari-harinya.
Ruangan itu disebut sangat gelap, menambah kesan terisolasi dari dunia luar. Puncaknya adalah rutinitasnya yang sangat terbatas. Amarzoni dikabarkan hanya diizinkan untuk bertemu matahari selama 1 jam saja dalam sehari. Kisah ini melukiskan sebuah rezim penahanan yang brutal yang tampaknya dirancang untuk mematahkan mental tahanan. Ini memperkuat argumen bahwa penempatannya di sana memang sebuah perlakuan yang tidak proporsional. Penting untuk digarisbawahi bahwa keluarnya Amarzoni dari Nusa Kambangan bukanlah akhir dari masa hukumannya. Ia tidak bebas. Pengacaranya, Firdaus, mengkonfirmasi bahwa kliennya kini dipindahkan ke sebuah lokasi baru di Jawa Tengah. Pemindahan ini, meski melegakan, hanyalah sebuah perubahan alamat dalam statusnya sebagai narapidana. Proses hukumnya masih berjalan, dan ia masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, pemindahan ini diharapkan membawa perubahan kondisi yang lebih manusiawi. Di lokasi baru ini, keluarga dan tim pengacara berharap Amar bisa mendapatkan hak-haknya secara lebih penuh, terutama hak untuk berkomunikasi dan mempersiapkan persidangan lanjutan. Statusnya sebagai terpidana kasus barang haram tetap melekat, dan sisa masa hukumannya harus tetap dijalani. Publik diingatkan untuk tidak salah mengartikan peristiwa ini sebagai sebuah pembebasan, melainkan sebagai koreksi atas prosedur penempatan yang dianggap tidak tepat. Perjuangan Amarzoni kini beralih dari berjuang keluar dari Nusa Kambangan menjadi berjuang mendapatkan keadilan dalam proses hukum selanjutnya. Seiring dengan pemindahan kliennya, pengacara Firdaus segera mengeluarkan pernyataan penting yang bernada peringatan. Ia secara khusus mengingatkan oknum aparat agar di lokasi baru ini, hak-hak Amarzoni sebagai seorang terdakwa dan narapidana dihormati sepenuhnya. Fokus utama dari peringatan ini adalah hak kebebasan untuk berkomunikasi. Trauma atas kesulitan komunikasi di Nusa Kambangan jelas masih membekas. Firdaus menekankan vitalnya akses tanpa hambatan antara Amarzoni dan tim kuasa hukumnya. Ini adalah syarat mutlak untuk menjamin persidangan yang adil atau fair trial. Tanpa komunikasi yang leluasa, mustahil bagi pengacara untuk menyusun strategi pembelaan yang efektif atau bagi Amar untuk memberikan informasi krusial. Peringatan ini adalah langkah preventif, sebuah upaya untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di Nusa Kambangan, kesulitan akses, perasaan terisolasi, dan kekhawatiran tidak bisa bersaksi dengan bebas, tidak akan terulang kembali di tempat penahanan yang baru. Ini adalah penegasan bahwa mata tim hukum akan terus mengawasi dengan ketat perlakuan yang diterima oleh klien mereka.